Selamat datang pada kesempatan kali ini. Kami akan memperdalam pemahaman tentang berbagai teori belajar yang mempengaruhi dalam dunia pendidikan. Mari kita telusuri setiap teori dengan lebih detail. Yang pertama, teori deskriptif dan prefektif. Teori deskriptif bertujuan untuk menjelaskan proses belajar secara rinci. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Sementara itu, teori pembelajaran prefektif menetapkan metode pembelajaran yang dianggap optimal berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pengamatan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami perbedaan antara deskriptif yang menggambarkan apa yang terjadi dan prefektif mengarahkan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, teori belajar behavioristik. Teori behavioristik menekankan peran stimulus eksternal dan respon yang dihasilkan oleh individu. Pusat perhatiannya adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Para tokoh seperti Edward Lee, Tompkins, Bourdieu, Ruskin mengembangkan konsep-konsep seperti hukum, penguatan, dan pengkondisian operan. Meskipun teori ini menghasilkan banyak aplikasi dalam pendidikan, kritik juga muncul terhadap pendekatannya yang cenderung mengabaikan aspek mental dari pembelajaran. Yang ketiga, teori belajar kognitif. Teori kognitif menekankan peran proses mental dalam pembelajaran. Fokus utamanya adalah pada bagaimana individu memperoleh, mengoordinasi dan mempresentasikan informasi. Tokoh seperti Janet Ford, James Bronner menyoroti pentingnya struktur kognitif dan struktur pengetahuan individu. Dalam teori ini, pembelajaran dipandang sebagai proses aktif di mana peserta didik secara aktif terlibat dalam mengolah informasi untuk membangun pemahaman baru. Teori belajar humanotif. Teori humanotif menempatkan individu sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Fokusnya adalah pada pengembangan potensi penuh individu, termasuk aspek kognitif, emosional, dan sosial. Carl Rogers dan Albert Morsel adalah tokoh utama dalam teori ini. Mereka menekankan pentingnya konsep seperti motivasi, interaksi, otonomi, dan evaluasi diri dalam pendekatan humanitik. Pembelajaran dipandang sebagai proses lebih baik saat individu merasa dihargai dan diberdayakan dan memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan. Yang teori belajar kompetitif. Teori kompetitif melibatkan pembelajaran sebagai proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Para tokoh seperti Lee Venjotti dan John Piaget menekankan pentingnya konteks sosial pengetahuan dan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam teori ini, peserta dididik sebagai agen aktif dalam proses pembelajaran mereka dan tujuan untuk pembangunan dan pemahaman yang bermakna dan relevan dengan konteks mereka. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai teori pembelajaran ini, kita dapat mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih holistis dan inklusif bagi semua peserta didik. Teruslah menjelajahi dan menemukan cara terbaik untuk memfasilitasi dan proses belajar yang berarti bagi setiap individu. Terima kasih telah menonton video ini.